pengurus LDTKN semua, calon ahli surga semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 ini kita masih menuntaskan sedikit tentang butiran-butiran riya, lalu menghindari menyakiti manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'annifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa minha, dan termasuk daqaiqir riya, qat'ul mazhi, yaitu memutuskan al-mazhi, yaitu bercanda, al-mubahi, yang mubah. Idza dakhala, ketika masuk, man yustahya minhu, orang yang disegani. Jadi salah satu butiran-butiran riya, kita lagi bercanda, ada orang yang disegani masuk, kita berhenti bercanda. Nah itu ya. Kenapa? Gara-gara dia, lalu kita berhenti bercanda. Wa qad kana al-Fudail, adapun Fudail bin Iyad ini rahimahullahu taala yaqul, berkata, lau qila, seandainya dikatakan kepada Fudail, inna amirul mu'minin dakhil, Fudail, ini amirul mu'minin dakhil, masuk nih, alaika, kepada kamu, as-sa'ah, sekarang nih. Lalu fasawaitu, maka aku menyempurnakan lihyati, jenggotku. Wah, ada amirul mu'minin nih. Biadaya, dengan tanganku, la khiftu, aku takut kalau itu yang terjadi, an uktaba, aku ditulis fi juraidatil munafiqin, dalam daftar orang munafik. Jadi kalau dikatakan kepada Fudail lagi enak-enak, tentunya amirul mu'minin datang, lalu dia menyempurnakan jenggotnya, dia takut hal itu menyebabkan dia dicatat sebagai dalam daftar orang-orang munafik. Fala taqta ya akhi, maka janganlah engkau putus, wahai saudaraku, al-mazha, bercanda, guyonnya enggak usah. Kue klepon isinya gula, enggak pakai guyon, bisa cepet tua. Nah gitu. Jangan ditinggalkan al-mazhal mubaha, yang mubah. Tapi yang mubah yang biasa-biasa aja tuh, yang mubah ini jangan ditinggalkan. Li ajli dakhilin alaika, gara-gara ada orang yang masuk kepadamu. Illa, kecuali biniyatin solihatin, dengan niat solehah, dengan niat yang baik, baru boleh. Nggak boleh biar jaim, ada ini, udah kita biar dibilang soleh nih. Nggak jadi bercanda gitu kan, nggak boleh, bercanda biasa aja. Jadi jangan menghentikan bercanda karena takut hilang wibawa di mata manusia. Tetapi kalau dengan niat yang soleh boleh. Wah, ada Pak Kiai nih, kita menghormati beliau, menghormati tamu gitu kan. Soalnya tamunya misalkan nggak terlalu senang bercanda gitu kan. Kita menghormati beliau, namanya ihtiramud dhaif, namanya itu, menghormati tamu, itu lain lagi. Fa inna, sesungguhnya, khorqona musil abdi, yaitu terkoyaknya. Nah itu ya, terkoyaknya namusil abdi, wibawa seseorang hamba, indaman yustahya minhu, dari orang yang disegani, aula, lebih baik, mendingan wibawanya jatuh deh, min irtikabihi sifatan nifaq, daripada dia terjerumus dalam sifat munafik. Mendingan wibawanya rusak, terkoyak, daripada dia terjerumus dalam sifat-sifat munafik. Wa minha, dan termasuk daqaiqir riya, riya yang tadi, serpihan-serpihan tadi, az-ziyadah, bertambah fil itraqi, dalam tunduk, wal khusyu'i, dan khusyuk, menundukkan kepala ya, lidukhuli ahadin minal akabir, karena masuknya ahad, salah seorang, minal akabir, dari orang-orang besar, wa ghairihim, dan selainnya akabir, orang-orang besar. Jadi giliran guru datang, dia tunduk begitu kan. Nah, lagi-lagi niatnya karena biar dianggap soleh, biar dianggap khusyuk. Nah, biar dianggap oleh manusia, inilah yang nggak boleh. Biar dianggap soleh, biar dianggap khusyuk. Lagi-lagi tergantung pada niatnya. Kalau niatnya menghormati guru, ihtiramud dhaif, menghormati tamu, itu boleh. Tetapi niatnya biar dianggap, nah itu ya, bahasa Portugalnya endandarani,
wong soleh, biar dianggap wong soleh. Wa qad kana, dan ada Sayyidi Ali Al-Khawwas, yaitu tuanku Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu, berkata, idza dakhala, ketika masuk, ala ahadikum, kepada salah seorang di antara kamu, amirun, penguasa, wa fi yadihi, dan di tangannya salah seorang di antara kamu, subhatun, tasbih, yusabbihu biha, yang dia bertasbih dengannya, fala yudimha, jangan terus menggenggam, jangan berlama-lama megang tasbihnya, fi yadihi, di tangannya, illa biniyatin sholihah, kecuali dengan niat yang baik. Nah, jadi ketika lagi ada orang penguasa masuk, orang besar masuk, di tangan kita ada tasbih itu. Ada tasbih. Itu jangan berasik-asik. Wah, nih asik nih, pas lagi megang tasbih, dia datang nih. Wah, alhamdulillah nih. Nggak sengaja, tentunya dianggap sebagai orang soleh, misalkan begitu kan. Nah, itu jangan. Wal yahdzar, kecuali dengan niat yang baik. Nah, gitu ya. Ada orang yang ketika mau katakanlah mau ceramah, dia megang tasbih. Kenapa? Bukan apa-apa, supaya dengan tasbih itu dia ingat kepada Allah, begitu. Lalu lagi meeting megang tasbih, supaya apa? Meetingnya dia ingat kepada Allah. Jadi nggak neko-neko tuh, mau macem-macem, ya Allah, aku lagi megang tasbih. Nah, itu niat yang baik, salah satunya begitu. Nah, itu ya. Ya, itu maka kecuali dengan niat yang baik itu nggak apa-apa. Nah, wal yahdhar, dan jauhilah, hati-hatilah, min ayyakuna jalisan, dari duduk, menjadi orang yang duduk, yadhaku, tertawa, wa huwa ghafilun, dia sedang lalai, anillahi, dari Allah Ta'ala. Fayadkhulu alaihi, maka masuklah kepada dia, amirun, penguasa, fayakhudhus subhata, lalu dia mengambil tasbih, biadihi, dengan tangannya, fayusabbihu biha, maka atau giliran lagi duduk, lagi ketawa-tawa, ada orang yang datang, tiba-tiba, ada dia datang, ambil tasbih, wah, gitu ya. Faisabbihu biha illa biniyatin sholihah, kecuali dengan niat soleh. Wah, ya Allah, kok ini saya belum selesai nih riyadhahnya nih, kecuali begitu ya. Orang yang datang itu mengingatkan kita. Haruban minal wuku, takut dari haruban minal wuku, dia takut terjerumus, jatuh gitu kan. Nah, jatuh kemana? Wuku firriya, dalam riya al-muhbit, yang menghapuskan lil a'mal, yang membatalkan amal. Intah, selesai. Oke, selesai itu tentang daqaiqir riya ya. Kita lanjutin. Wa daqaiqur riya, dan serpihan-serpihan riya, katsiratun, banyak, madzuratun, disebutkan fi kutubil qaumi, dalam kitab-kitabnya ahli thariqah. Qaum itu ahli tasawuf, ahli thariqah. Fa'lam, ketahuilah, dzalika ya akhi, itu, demikian itu wahai saudaraku. Wahdar, dan hindarilah, aidon juga, min adzal khalqi, dari, ini bab baru nih, min adzal khalqi, dari menyakiti manusia. Innahu, sesungguhnya menyakiti manusia, minas sumumil qatilah, adalah racun yang mematikan. Qalal imam, berkatalah Imam Sahal rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Sahal, innama hujiba, sesungguhnya, atau hanyalah, innama, sesungguhnya saja, hujiba, dihijab, al-khalqu, makhluk, anil wusuli, dari wusul, wa musyahadatil malakuti, dan musyahadah alam malakut, bisyai'aini, dengan dua hal. Jadi orang terhijab dari wusul dan musyahadah itu hanya karena dua hal, begitu ya. Apa itu? Su'ut tu'mah, buruknya makanan, wa adzal khalqi, dan menyakiti manusia. Nggak boleh nih. Maka tambih itu betul-betul hati-hatilah dalam segala hal. Satu, kepada orang yang berada di atas kita, janganlah gitu kan. Yang kedua, kepada orang yang sederajat dengan kita, ulah jadi pacogregan, pacengkadan. Kepada orang yang di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, gitu kan. Oke. Masih kitab ini ya, yang tampil masih kitab ini ya. Oke. Dan lain sebagainya dalam tambih itu ya.
itu adalah adzal khalqi, menyakiti manusia, menghindari menyakiti manusia. Jadi betul-betul diwanti-wanti, makanya namanya tambih, peringatan, diingetin, reminder. Nah, gitu ya. Karena apa? Ini yang menghalangi wusul. Menyakiti manusia itu menghalangi wusul. Nah, hati-hati. Meskipun ibadahnya banyak, tapi kalau sering menyakiti manusia, nggak nyampe urusan. Nah, ini dia nih. Maka tambih diingetin terus. Kalau kalian nih kalau ibadah, tapi kalau kalian nyakitin orang mulu, percuma. Begitu. Nah, itu diingetin oleh tambih. Oke, kita lanjutin ya. Wa qala aidan, dan berkatalah juga guru kita, usuluna sab'atun. Kita berasal kami, asal maksudnya pondasi kami adalah sab'atun. Ada 7. At-tamassuku bi kitabillahi ta'ala, berpegang teguh. Mana Mas Teguh nih? Bi kitabillahi ta'ala, dengan kitab Allah, wal iqtida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aklul halali, dan makan yang halal, wajtimanabul ma'asi, menghindari maksiat, wa taubatu, dan taubat, wa adaul huquqi, dan melaksanakan hak-hak itu ya, hak-hak orang lain. Nah, itu. Wa kaful adza. Nah, dan menjaga diri, mencegah dari menyakiti orang lain. Kaful adza. Nah, itu ya. Salah satu butir yang dominan di dalam tambih adalah kaful adza, mencegah menyakiti orang. Salah satunya ya. Wa kaful adza, dan mencegah menyakiti itu ala nau'aini, ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama dari yang kedua, satu dari yang kedua ya, dari yang 2 hal itu. Kaful adza, yaitu mencegah menyakiti, kafu adzal jawarihi, mencegah menyakiti fisik anggota tubuh adz-dzahirati, yang zahir. Nggak boleh mukul, nggak boleh. Nah, itu. Tsanihima, yang kedua, kaful qalbi, mencegah kolbu, amma yakhturu fihi, dari yang melintas di kolbu itu, min su'idz dzanni, dari su'udzon bin nasi, kepada manusia. Fa innahu, karena menyakiti secara kolbiyah, atau su'udzon ini ya, antara lain ini, minas sumumil qatilah, termasuk dari racun yang mematikan. Wala yash'uru bihi kullu ahadin, dan tidak menyadari, orang itu nggak nyadarin, disangkanya su'udzon itu nggak nyakitin, disangkanya itu bukan bagian dari menyakiti, tetapi secara batin itu juga menyakiti juga. Wala yash'ur, dia nggak nyangka bihi. Kullu ahadin, tiap orang. La siyama, apalagi su'udzon bil aulia, kepada aulia. Jangan, nggak boleh suudzon kepada aulia. Aulia itu di dalam kitab Miftahus Sudur, pintu menuju aulia, menuju kewalian itu lebih banyak dari nafas binatang. Saking banyaknya pintu menuju kewalian, bukan cuma zikir. Orang yang amar ma'ruf terus bisa jadi wali. Orang yang ngasih makan terus bisa jadi wali. Orang yang nahi mungkar luar biasa istiqomahnya bisa jadi wali. Nah, pintu wali macam-macam. Orang yang kerjaan udah saya bersih-bersih istiqomah, tiap ini bersih-bersih masjid, tiap ini bersih-bersih musola. Dia selalu datang sebelum orang-orang datang, dia ngepel, dia nyapu, dia gelar sejadah, memfasilitasi orang-orang untuk sholat terus secara ikhlas, dia bisa jadi wali. Nah, itu ya. Sampai Allah mencintai. Nah, jadilah dia wali. Wal ulama juga nggak boleh, apalagi suudzon kepada ulama gitu. Wahamalatil Quran juga nggak boleh kepada ahli Quran. Yang ahli Quran yang sudah bisa mengamalkannya. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali
ibni Wafa rahimahullahu ta'ala, dan dalam wasiatnya Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala, iyakum ayyuhal muridun, takutlah kalian wahai murid-murid. Takut apa? Takut antaqu'u, terjerumus, fi haqqi ahadin, di dalam haknya salah seorang, min aqrani syaikhikum, dari teman-temannya guru kalian. Jadi kalau kalian punya guru, punya teman-teman kan, itu juga nggak boleh kita bersuudzon kepada para aulia, teman-temannya guru kita. Siapa teman-temannya guru kita? Ya antara lain Syekh Nazim Adil Haqqani. Nah gitu kan, temannya guru kita tuh. Haqqani, Mursyid Naqsyabandiyah. Nggak boleh kita suudzon tuh. Nggak boleh tuh. Nah, karena beliau adalah temannya guru kita. Para wali-wali yang lain itu temannya guru kita. Fa inna luhumal auliya, sesungguhnya dagingnya wali itu summun, itu racun. Nah, maksudnya apa? Kalau kita ghibah, kita bagaikan makan daging bangkai kan? Hati-hati kalau kita bersuudzon, seperti kita mengkonsumsi dia secara batin kita. Itu luhumul auliya summun, dagingnya wali itu beracun. Kalau kita konsumsi itu suudzon, nelen racun. Walau lam yu'akhidhukum, meskipun teman-teman guru kita itu lam yu'akhid, tidak menghukum kalian. Lam yu'akhidhukum, tidak menghukum kalian. Meskipun mereka sih sabar, kita suudzon, mereka tahu, mereka sabar, nggak diapa-apain kita. Tetapi meskipun mereka sabar, kita jangan sampai suudzon. Nah, jadi suatu saat Imam Hasan Basri melihat ada seorang pemuda rendengan sama cewek, tangannya meluk cewek, tangan satu lagi nyekek botol di samping sungai, lalu dia dikit-dikit minum gitu, glek-glek sambil meluk cewek di sampingnya gitu kan. Lalu kata Imam Hasan Basri, aduh nih pemuda udah pacaran, lalu dia ini lagi minum minuman keras. Ya mendingan juga kayak saya lah, ngaji gitu. Terlibat di dalam proses belajar mengajar, berinteraksi dengan ilmu. Mendingan juga kayak saya daripada kayak dia. Nah, udah mulai. Akhirnya tak lama kemudian ada 7 orang jatuh ke sungai. 7 orang jatuh, lalu dia, pemuda yang pemabuk itu, menyelamatkan 1, 2, 3, sampai 6 orang. Imam Hasan Basri kaget, nih pemuda hebat banget nih menyelamatkan 6 orang. Lalu setelah menyelamatkan 6 orang, dia berbalik ke Imam Hasan Basri. Lalu dia berkata, wahai Hasan Basri. Kaget Hasan Basri. Imam Hasan Basri, lah kenapa dia tahu nama saya? Kalau kamu merasa lebih hebat dari saya, kamu selamatkan tuh yang 1. Aku sudah menyelamatkan yang 6. Silakan. Ya Allah, kaget luar biasa Hasan Basri. Ya Allah. Lalu dia ngomong lagi, wahai Hasan Basri, tahu nggak kamu apa yang ada di tangan ini? Yang di tangan ini adalah air biasa, bukan minuman keras. Kok dia tahu bahwa aku mengira dia minuman keras? Dan orang yang saya peluk ini adalah ibu saya. Saya sangat mencintai ibu saya. Masya Allah, sejak saat itu Imam Hasan Basri, ya Allah ampun. Sejak saat itu beliau nggak berani lagi suudzon. Waduh, pokoknya saya nggak akan suudzon. Saya berjanji tidak akan suudzon lagi. Begitu kan? Ya Allah, nah ini ya. Kita lanjutin. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian. Tsumma iyyakum, hati-hati. Minal istihanah, dari meremehkan. Bighibati ahadin, dengan menghibah salah seorang. Nah ini ya. Apalagi kan, makanya di dalam tambi apa? Ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Jangan membenci ulama sejaman. Kalau benci, ntar kita bakal ghibah tuh. Nah itu ya. Itu awalnya tuh. Benci, nanti digibahin terus. Ya Allah. Ghibah ulama, kena di sini. Dalam kitab Minhahus Saniyah. Hati-hati menghibah seseorang. Walau lam tablughu,
meskipun tidak sampai kepada dia. Tilkal ghibah, ghibah itu yang kita ghibahin nggak tahu dia, nggak nyampe kepada dia. Tetap hati-hati, jangan anggap remeh yang namanya ghibah. Ya Allah. Nah, ini kita kalau lagi kumpul-kumpul nih, kan enaknya ghibah ya. Ya Allah, ini kudu hati-hati nih. Ya Allah, jangan-jangan yang kita ghibah itu ulama, jangan-jangan yang kita ghibah ini pejuang, jangan-jangan yang kita ghibah itu adalah orang yang dikasihi oleh guru kita. Kita nggak tahu tuh. Nah, lam tablughu tilkal ghibah, meskipun ghibah itu nggak nyampe, nggak kedengaran nama dia. Bal khofu minha, tetapi ditakutkan dari ghibah itu aksar mimma takhofuna, daripada kalian takut idza balaghathu, ketika ghibah itu nyampe kepada dia. Fa innahu waliyahullah, sesungguhnya Allah sedang mengasihi dia. Jadi takutlah kepada ghibah, lebih takut daripada kalau ghibah itu nyampe ke telinga orangnya. Nah, begitu. Kan kalau ghibah ternyata apa yang kita ghibahkan taunya disampaikan, kita takut tuh. Maka hendaknya kita lebih takut lagi berghibah. Nah, lebih takut daripada kalau ghibah kita nyampe ke telinga orang yang kita ghibahi. Sesungguhnya orang yang kita ghibahi, dia adalah orang yang sedang dikasihi oleh Allah. Suatu saat Imam Hasan Basri bertamu ke tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka, ini siapa ya? Saya Hasan Basri. Oh, Imam Hasan Basri. Akhirnya dibisik-bisik ke teman itu yang di rumah itu. Kita kan lagi menghibah dia, tiba-tiba dia datang. Ibarat kata bahasa kita ini panjang umur gitu. Pas dibuka pintunya, oh iya, wahai Imam Hasan Basri, ada apa ya? Enggak, saya datang ke sini dalam rangka ingin memberikan makanan-makanan ini. Oh, tumbenan ada apa ya, wahai Imam Hasan Basri? Engkau sendiri datang, engkau ngasih makanan kepada kami. Enggak terbalik tuh? Enggak, saya mau ngasih makan karena dalam rangka mengucapkan terima kasih saya kepada kamu. Atas kebaikan apa ya? Perasaan saya nggak ngasih apa-apa. Enggak, tadi kan kamu baru ghibah saya. Maka saya dapat pahala. Itu jauh lebih besar daripada makanan yang aku kasih kepadamu. Nah, sesungguhnya ketika dighibah itu dia sedang dikasihi oleh Allah. Sedang dikirim pahala oleh Allah tuh. Nah, gitu ya. Imam Hasan Basri waliullah. Beliau diberi pengetahuan oleh Allah. Nah, fa'lam, ketahuilah dzalika, itu ya akhi, wahai saudaraku. Wahdar aidon. Nah, ini udah lain lagi nih. Tadi adzal khalqi, menyakiti makhluk ya. Nah, ini bahasannya udah lain lagi. Wahdar aidon, dan hindarilah, hati-hatilah, aidon juga, min akli ghairil halali, dari makan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halali, sesungguhnya memakan yang tidak halal, yuqsil qalba, dia dapat mengeraskan kolbu. Wa yudhlimuhu, dia dapat menggelapkan kolbu. Wa yuhjibuhu, dan dia dapat menghijab kolbu. An dukhuli hadratillahi, dari masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhliku, dan dia melepaskan athiyab, baju, maksudnya baju ketakwaan. Takwanya luntur. Nah, begitu. Melunturkan ketakwaan. Itu bahayanya ya, makan tidak halal. Apa aja tadi? Mengeraskan kolbu, menggelapkan kolbu, menghijab kolbu dari hadratullah, melunturkan ketakwaan. Qala al-Imam Abu Hanifah, berkatalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, lau anna abadan, seandainya seorang hamba, abadallaha ta'ala, dia beribadah kepada Allah ta'ala, hatta sara, sehingga sara mithla hadhihi sariyah, seperti tiang ini, saking istiqomahnya tiang gak berubah-berubah. Hari ini kita lihat tiang listrik begitu, besok tiang listrik begitu, besok lagi gak bergeser-geser, enggak berubah-ubah. Saking istiqomahnya itu orang tuh. Luar biasa. Tsumma innahu lam yadri, tetapi dia tidak peduli. Ma yadkhulu jaufahu, apa yang masuk ke tenggorokannya. Ahalalun am haramun, apakah halal atau haram. Ma tuqabbila minhu, tidak diterima tuh ibadahnya orang yang jago, juara istiqomah. Masya Allah ya.
Maka bagi kita para salikin, para orang-orang yang mencari ridha Allah, para orang-orang yang ya lagi belajar ibadah ini, jangan sampai dah makan yang haram dah. Daripada percuma begitu kan? Berat urusan ini berat. Nah, kita lanjutin ya. Qala Abu Ishaq, berkatalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Abu Ishaq kunyahnya namanya Ibrahim bin Adham. Ini raja ya dari kerajaan Balkan. Raja yang menjadi sufi. Atib. Nah, perbaikilah. Nah, itu. Atib mat'amaka, makananmu. Oke. Kalau enggak bagaimana? Wama alaika. Nah, itu. Kalau enggak, hati-hati kamu. Berbahaya bagi kamu. Wama alaika, dan apa-apa yang berbahaya bagi kamu ba'da dzalika, kalau kamu enggak makan yang enggak memperbaiki makananmu, apa bahayanya? Allah tasuman nahar, kamu enggak bisa puasa siang hari, wala taqumal lail, kamu enggak bisa qiyamul lail. Ya Allah, yakni naflan, enggak bisa puasa sunnah, enggak bisa qiyamul lail sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Kita mesti istighfar nih ya. Astaghfirullahaladzim. Atib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Ini dia nih. Nah, bisa menjadi penyebab nih. Maka kudu hati-hati, berhati-hatilah dalam segala hal ya. Masya Allah. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi, berkatalah Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu, semoga Allah merahmati, ma mana'al qauma, tidaklah menghalangi kaum ahlu tariqah minal wusuli, dari wusul. Apa yang menghalangi? Illa, kecuali al istidlalu bi ghairi dalil, dia berargumentasi tanpa dalil. Nah, warraqdu, dan bergegas, fit tariqi, di dalam tariqah, ala haddis syahwati, dengan alasan syahwat. Nah, pengen cepat-cepat ma'rifat. Nah, begitu kan? Itu. Wa aklil harami, dan memakan haram, wa syubhati, dan syubhat. Ya Allah. Itu ya pakai hawa nafsu tuh. Bertoriko pakai hawa nafsu. Wa qala imam, berkatalah Imam Sahal rahimahullahu, Sahal rahimahullah, man lam yakun mat'amuhu min halalin, siapa yang tidak ada makanannya yang dari halal, siapa yang makanannya enggak halal, maksudnya begitu, lam yukshaf, tidak disingkap, an qalbihi, dari kolbunya, hijabun, hijab. Yang makanan yang enggak halal, dia hijab dari kolbunya itu enggak akan disingkap. Nah, itu. Watasara'at, dan bersegera, cepat, ilaihil uqubat, dia mendapatkan akibat-akibat, hukuman-hukuman. Wala tanfa'uhu, dan tidak bermanfaat buat dia, orang yang makanan yang enggak halal, salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuhu, salatnya enggak bermanfaat, puasanya enggak bermanfaat, sedekahnya enggak bermanfaat. Wa qala al-Imam Sufyan, berkatalah Imam Sufyan, alaikum, hendaklah kalian, bi aklil halali, makan makanan yang halal, wa iyyakum, hati-hati kalian, wa aklal harami, dari makanan yang haram. Fa inni, sesungguhnya aku, kuntu wa ana akilul halali, sedangkan aku akilul halali, makan yang halal. Wa ana akilul halali, aku makan yang halal. Aqra'ul ayah, aku membaca ayat. Fayuftahuli, maka dibukakan bagiku, sab'una baban minal ilmi, 70 bab dari ilmu. Ketika aku makan halal dan aku membaca satu ayat, dibukakan untuk aku 70 bab ilmu. Masya Allah. Ya Allah. Falamma, dan ketika aku makan, min to'amiman, dari makanannya orang. La yatawarra'u, yang tidak hati-hati orangnya cara nyari makannya itu. Mencari rizkinya nggak hati-hati. Main embat aja. Riba dihajar. Gitu kan? Sirtu, maka jadilah aku, aqra'ul ayah, aku membaca ayat, wa uraddiduha, aku ngulang-ngulang itu satu ayat, fala yuftahu, dan tidak dibuka li
bagiku babun wahid. Enggak terbuka satu bab ilmu pun. Padahal satu ayat itu udah aku ulang-ulang. Gara-gara apa? Makan makanannya orang yang cari rezekinya nggak hati-hati. Bukan makanan yang udah jelas halal, haram nih, bukan. Bukan makanan yang haram, bukan. Makan makanannya orang yang nggak hati-hati dalam mencari rezeki. Ini yang pertanyaan Mbak Vera waktu itu ya. Nah, dari sisi, kalau gimana secara fikih nggak masalah. Tetapi secara tasawuf dampaknya ini, giliran cuman baca satu ayat dibukakan 70 ilmu kalau makanan yang halal. Giliran makan orang yang nggak hati-hati mencari rezeki, baca satu ayat dan diulang-ulang, nggak dibuka satu bab ilmu pun. Masya Allah, ya Allah. Kudu nangis nih kita nih, ya Allah. Nangis sambil tertawa ya. Waqala Syekh, dan berkata Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Wah, ini berarti kita kalau ditraktir orang kudu hati-hati nih. Yang traktir siapa nih? Yang traktir Gusrip. Gusrip insya Allah nih makanannya halal gitu kan? Ya Allah. Oke, kita lanjutin. Man akalal halala, siapa orang yang memakan halal, lana kolbuhu, enteng, ringan kolbunya. Warokok, dan rokok jadi lembut. Wah, rokok lembut ya. Apa hubungan ini? Enggak rokok jarum super, bukan. Rokok lembut, itu orang yang makan halal. Wanaro, dan bercahaya. Meskipun ini api, tapi maksudnya adalah kolbunya ini bercahaya. Waqalla, dan sedikit naumuhu, tidurnya. Walam yuhjab, dan tidak terhijab an hadratillahi, dari hadratullah. Waman akala ghairul halali, dan orang yang makan ghairul halal, yang tidak halal, kosa, keras kolbunya, wa ghaladha, ya sama juga sebenarnya, keras, wa azlama, dan gelap, wa hujiba, dan terhijab an hadratillahi, dari hadratullah, wa kathura, dan banyak naumuhu, tidurnya, wa dzalika min jumlah. Nah, begitu ya. Nah, itu jadi begitu secara umum. Oke ya. Wa dzalika min jumlati rahmatillahi. Oke. Wa kathura naumuhu. Nih sampai itu ya. Sampai banyak tidurnya. Wa dzalika min jumlati rahmatillah. Banyak tidurnya orang yang makan tidak halal itu termasuk rahmat Allah Ta'ala. Wa dzalika min jumlati, termasuk rahmat Allah Ta'ala. Kok begitu? Li'anna akla ghairil halali, sesungguhnya makan yang tidak halal, yuharrikul a'dha'a, dia akan menggerakkan anggota tubuh, lil ma'asi, untuk maksiat. Fayatlubu, maka mencarilah kullu udwin, tiap anggota tubuh, minhu, dari orang tersebut, ayyaksi, untuk bermaksiat. Orang yang makanannya haram, itu anggota tubuhnya pengennya maksiat aja. Matanya pengen maksiat, mulutnya pengen maksiat, telinganya pengen maksiat, tangannya pengen maksiat, kakinya pengen maksiat. Nah, maka kalau Allah perbanyak dia, sesungguhnya dia sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Fayatafaddalullahu, maka Allah membiarkan. Alaihi bin naum, Allah memudahkan dia untuk tidur. Liyurihahu, agar menistirahatkan dia minal ma'asi, dari maksiat. Kama annahu, sebagaimana Allah yatafaddalu, itu membantu, memudahkan, ala ta'i'i, kepada orang yang taat, bi aklil halali, untuk makan yang halal, liyuqimahu, agar Allah menegakkan dia, baina yadaihi, lailan wa naharan. Nah, agar Allah, sebagaimana Allah membantu orang yang taat untuk makan halal, agar dia bisa menghidupkan malam dan siang untuk ibadah kepada Allah. Nah, begitu maksudnya ya. Sedikit lagi deh ya, satu alinea lagi. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawwas, berkata Ali Al-Khawwas, seorang sufi juga, man akalal harama, siapa yang makan haram, wa atalal ibadah,
dia memperlama ibadah. Nah, fahuwa kal hamami, maka dia bagaikan burung merpati. Alladzi raqada, dia mengerami ala baydin fasidin, dia mengerami telur yang rusak. Fahuwa yut'ibu nafsahu, ngeremin itu membuat dia ta'ban, capek. Fi tulil maqami, untuk panjangnya ngeremin itu. Tsumma la yafrahu, kemudian tidak menetes syai'an sedikit pun. Nah, bal yakhruju midharon, tetapi yang keluar adalah busuk doang. Itulah orang yang makan haram tetapi memperbanyak ibadah, bagaikan ngeremin telur busuk. Udah capek-capek ngeremin, pas udah retak yang keluar cuman busuk doang. Jadi seperti sia-sia. Maka disinilah bagi ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah maupun orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meniti jalan menuju Allah, yang penting halal. Sing penting halal. Kita jangan silo ama banyak rezeki kalau syubhat. Nggak usah silo, nggak usah. Berhati-hatilah dalam segala hal. Masya Allah. Udah deh, jaga perut kita. Jangan sampai ada barang syubhat masuk ke dalam perut kita. Ini ujiannya berat nih. Jadi bagi orang-orang yang meniti jalan menuju Allah, nggak apa-apa dah, saya nggak kaya. Yang penting jangan ada sedikit pun harta syubhat masuk ke dalam perut saya. Apalagi harta haram. Ya Allah, panjang-panjang bagaikan ngeremin telur busuk. Demikian dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita perlindungan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penjagaan supaya kita ini terhindar dari penyakit daqaiqir riya, butiran-butiran serpihan riya. Kita juga terhindar dari menyakiti sesama manusia. Akhlak kita bukan hanya kepada guru, tetapi kepada teman-temannya guru, kepada murid-muridnya guru, kepada para pejuang-pejuang yang memperjuangkan spiritualitas, thariqah dan lain sebagainya. Akhlak kita juga mudah-mudahan Allah jaga. Lalu juga dari makanan yang haram, ya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan maka di dalam doa kita, Allahumma inna duha'uka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu, ya Allah, jika rizki aku ada di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika ada di bumi, keluarkanlah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, jika dia susah maka mudahkanlah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman, dan jika dia haram, fatahhirhu, maka bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, ketika dia jauh dekatkanlah ya Allah. Nah ini, wa in kana haraman fatahhirhu, kalau dia haram bersihkan ya Allah. Nah, begitu ya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makanan-makanan yang barangkali kita kemasukan makanan haram, Allah bersihkan. Allah bersihkan, Allah sucikan makanan itu dengan karomah Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kalau kita ada simpan uang di bank, nah gimana tuh? Kan ada ribanya, baik bank konvensional maupun bank syariah. Begitu katanya Ustaz. Ya. Dari Abdurrahim Hamdan. Ya. Ya. Jadi kalau kita simpan uang di bank itu kan lalu ada bunganya ya. Bunganya bisa kita alokasikan ke 3J. Jangan kita makan tuh. Apa itu J? Jalan, jamban, jembatan. Nah, itu dialokasikan ke situ. Udah buat kepentingan umum. Begitu kan? Kita nggak boleh makan. Jadi begitu ya tentang simpanan uang di bank. Singke pade. Singke pade aja ya.
Dr. Enrico, kalau sudah keburu makan yang syubhat gimana tuh? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Iya. Ini kembali ke bab yang pertama, yaitu tentang taubat ya. Taubat eh, caranya adalah al-i'tirafu, ada dua ya. Taubat itu dalam kitab Nafsaniyah kuncinya secara garis besar ada dua, al-i'tirafu mengakui, wan nadamu dan menyesal. Pertama mengakui dulu bahwa ini salah. Mendingan salah ngaku salah daripada salah ngaku benar, gitu kan. Yang kedua adalah an-nadamu, dia menyesal. Turunan dari menyesal, dia tidak mengulangi. Itu. Jadi tentu dia tidak mengulangi. Lalu selanjutnya kalau bertaubat itu, kalau kaitannya ada hakul adami, ada haknya manusia, maka kita tunaikan haknya. Kalau kepada Allah sih gampang. Nah, begitu kan. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, maka diselesaikanlah urusan itu dengan manusianya. Kalau berarti kita misalkan harta itu jangan-jangan punya dia gitu kan. Nah, atau memang punya dia, kita kembalikan. Nah, begitu. Nah, itu sebagaimana kisah yang sudah pernah saya sampaikan, Ibrahim bin Adham makan 2 butir kurma di Palestina, makan 2 butir kurma yang jatuh ke keranjang dia, padahal belinya di Mekah. Lalu ketika di Palestina dia dapat informasi itu dari malaikat, dia balik lagi ke Palestina untuk minta dihalalkan yang 2 butir kurma itu. 2 butir kurma itu kan ya paling kalau dirupiahkan kurang lebih 5.000 lah 2 butir kurma. Tapi gara-gara 2 butir kurma yang harganya paling 5.000, doanya nggak dikabulkan selama 1 tahun, Ibrahim bin Adham. Maka dia balik lagi menempuh 1.500 km ke Mekah dari Palestina. Di sana minta dihalalkan. Ternyata orang yang penjual kurmanya udah meninggal, dia minta dihalalkan kepada ahli warisnya. 5.000 masuk ke perut, menempuh perjalanan 1.500 km, nggak ada pesawat. Hanya 5.000 rupiah. Tetapi dia mengganggu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia cari itu ahli warisnya. Dapatlah itu pedagangnya udah meninggal, tapi tokonya masih ada dan ternyata ada ahli warisnya. Dia minta dihalalkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya 3, ya dia minta pada setiap ahli waris itu minta dihalalkan 2 butir kurma yang cuma 5.000. Tapi 5.000 itu mengganggu ibadah. Ya Allah, itu ya. Nah, jadi ketika ini kaitannya dengan manusia, kita harus minta dihalalkan. Itulah beda manusia dengan Allah. Allah sih maha pemurah. Nah, kalau manusia kadang-kadang maha pemahal gitu. Ya Allah, begitu kurang lebih. Jadi intinya kalau sudah masuk kita bertaubat kepada Allah terkait dengan manusia, berarti kita harus selesaikan urusan dengan manusia. Kurang lebih begitu. Mencari sambil berdoa kepada Allah gitu kan. Lalu untuk sementara seperti itu hukumnya darurat. Sebagian seperti itu. Karena kalau kita langsung berhenti aja, ya tergantung keimanannya sih ya. Ada yang nekat ya langsung bisa, monggo. Langsung bisnis. Nah, gitu bisa juga. Tapi ada yang belum siap secara bisnis juga, dia nggak punya pengalaman. Lalu menjalani hidup baru kan berarti bisnis itu. Nah, lalu dia, waduh saya nanti nunggu lagi deh. Tipe saya ini tipe-tipe karyawan nih. Dari dulu bisnis gagal maning gitu. Lalu kelihatannya saya saya rezekinya sepertinya dari bekerja kepada orang misalkan gitu kan. Lalu belum dapat. Nah, itu ada rukhsah. Tetapi tetap kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting taubat itu yang pertama satu, al-i'tirafu, ngaku enggak, ini bukan yang baik ya Allah, aku tahu ya Allah, namun berilah aku pengganti ya Allah yang lebih baik, begitu kan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Yang kedua an-nadamu, menyesal. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang halal ya, semua kita ini mudah-mudahan Allah berikan yang halal. Ada yang ingin menambahkan silakan, yang dari Bank Syariah atau apa. Maka ya
sama juga. Kadang-kadang kan di asuransi juga kan begitu juga. Di kelolanya dana kita ini kalau yang bukan syariah ya di industri-industri yang tidak syariah. Cara bagi hasilnya juga beda, industrinya juga beda, begitu kan? Nah, kalau syariah kan memang lebih kecil sih hasilnya, tetapi ya bukan masalah kecilnya, berkahnya. Waktu itu juga saya ada pembiayaan lah ya, ada pembiayaan. Ketika ada pembiayaan, lalu disetujui. Pas disetujui, saya minta yang syariah ya, iya disetujui. Pas disetujui, tinggal tanda tangan doang. Tanda tangannya di mana, Pak? Saya ini di masjid ini sholatnya Jumatannya ya. Oh ya, nanti habis itu kita tanda tangan ya. Pas tanda tangan baru saya mau tanda tangan, iseng-iseng baca Ternyata dikasihnya transaksinya transaksi yang ini, yang bank yang konvensional. Loh, saya kan minta yang syariah. Pak, Bapak kalau syariah nggak disetujui, ini soalnya lebih mahal gitu. Udah ini sama aja Pak, itu cuma nama aja. Oh saya nggak mau, nggak apa-apa lebih mahal. Yang penting syariah akadnya begitu. Pak, ini lebih mahal loh, bedanya banyak loh, bodoh amat. Allah maha kaya. Pokoknya saya transaksi syariah. Kalau enggak saya batalin gitu. Telepon ya. Akhirnya dibatalin, telepon manajernya, ya akhirnya dikasih juga sih. Akadnya akad syariah. Ya begitulah resiko. Mungkin syariah katakanlah bisa jadi untuk sementara masih lebih mahal gitu, tetapi yang kita pilih bukan duniawinya, tetapi bagaimana keamanan di dalam kita ajak ibadah. Apalagi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daging yang tumbuh karena barang haram adalah jatahnya neraka. Nah, jadi seperti itu. Apalagi yang tadi Bapak sampaikan betul tuh, ngasih makan kepada anak, begitu kan. Nah, nanti karakternya itu terpengaruh deh. Kalau bagaimanapun juga anak yang diberi makanan yang halal itu bawaannya maunya kebaikan. Seandainya suatu saat dia terpaksa dijerumuskan ke jurang lembah hitam pun, dia akan balik lagi. Ibaratnya begitu. Tapi kalau yang udah dikasih makanan haram, diajak baik, susah. Gitu. Maunya kecenderungannya buruk aja. Jadi seperti itu. Ya Allah, maka harta yang haram ini luar biasa. Maka kita lihatlah orang-orang yang unggul. Orang-orang yang unggul mesti hartanya harta yang halal. Sampai ke cucu-cucu tuh. Jadi suatu saat ada Umar bin Khattab ketika sedang belusuan, dia lihat nih curiga nih sama rumah nih, rumah reot begini, iseng coba curi dengar. Pas curi dengar ternyata ada ibunya, nah kita kan jual susu, kita campur ya sama air putih. Oh nggak boleh bu, itu kan haram, nggak boleh sama Amirul Mukminin. Nah Amirul Mukminin kan nggak tahu, lagi juga sekali-kali nih kita lagi susah begini, sekali-kali toh Amirul Mukminin juga nggak tahu. Amirul Mukminin memang nggak tahu, tapi Allah Tuhan yang Amirul Mukminin sedang melihat kita. Nah Amirul Mukminin ini sedang dengar. Ya Allah, ini anak miskin, tapi jujurnya nggak kira-kira. Maka Umar bin Khattab pulang dalam keadaan menangis. Dia ancam, itu perempuan itu harus jadi mantu gua. Lalu dia datengin Asim anaknya. Asim, segera kamu datang tuh ke bukit itu. Lamar tuh perempuan, nikah secepat mungkin. Saya yakin dari keturunannya itu akan muncul pemimpin besar umat Islam yang akan memimpin Arab dan Ajam. Nah, maka nikahlah Asim dengan perempuan penjual susu itu. Yang dilihat cari mantunya Sayyidina Umar bukan lihat yang cantik karena nggak kelihatan. Bukan yang kaya, yang jelas dia orang miskin. Tapi jujur itu modal utama. Maka nikahlah Asim dengan perempuan penjual susu. Maka lahirlah anak namanya Laila. Laila nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Maka lahirlah anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah cucunya penjual susu, cicitnya Umar bin Khattab. Beliau memimpin negara enggak sampai 2 tahun, tapi makmurnya luar biasa. 2 tahun enggak nyampe, tapi negara berubah 180 derajat. Jadi negara yang sangat makmur, tidak ditemukan penerima zakat, saking orang-orang udah pada makmur. Jadi sebenarnya kalau punya political will gampang itu ya, bagi Umar bin Abdul Aziz. Nah itulah pemimpin besar umat Islam yang akan memimpin Arab dan Ajam, kata Umar bin Khattab.
Saya yakin visinya Umar bin Khattab pada cucunya belum terjadi, pada anaknya belum terjadi, cucunya belum terjadi, cicitnya nanti akan ada anak yang unggul. Nah, begitu pula pemuda yang artinya gini, kalau kita makan barang yang haram sama dengan kita menghancurkan generasi kita. Generasi itu ketika mereka masuk neraka, mereka akan narik kita. Ya Allah, aku begini karena dikasih makan haram terus ya Allah. Itu orang tua saya ya Allah tarik dari surga ya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Begitu ya. Ini ngerinya di sini nih. Urusannya panjang. Haram itu urusannya panjang. Itu bisa perpanjangan generasi itu. Urusannya bukan hanya kita aja. Generasi kita jadi rusak gara-gara makanan yang haram tuh. Tapi kalau kita menjaga yang halal sama dengan kita memperbaiki keturunan. Inilah yang disebut perbaikan keturunan. Bukan orang jelek dapat perempuan cakep, anaknya jadi cakep, bukan itu fisik. Tetapi orang yang biasa dapat istri solehah, jujur, nggak mau makan barang syubhat, itu namanya perbaikan keturunan. Nah, jadi seperti itu. Maka perhatikanlah orang-orang hebat. Pasti orang tuanya itu rizkinya halal. Nah, itu ya. Ya Allah, sampai saya ingat tuh bapak saya tuh yang namanya saya waktu belum punya pasangan ya. Wah, itu biasa ngajuin proposal, Pak, itu gimana Pak? Gitu. Jangan. Kenapa? Bapaknya nggak warok. Bapaknya ini rezekinya nggak jelas. Jangan kamu nikah sama anak itu. Nanti anak kamu bukan anak unggul. Saya nggak mau punya cucu. Masya Allah. Itu sampai begitu tuh seleksinya. Maka saya lama nikahnya. Ya Allah, jadi begitu kurang lebih. Ada laki-laki makan apel di pinggir kali, minta dihalalkan, akhirnya muncullah anak namanya Imam Hanafi. Jadi lagi-lagi orang hebat itu muncul dari makanan yang halal. Jadi ini luar biasa ya, dampaknya bukan hanya ibadah kita nih, bukan hanya doa kita, tetapi dampaknya pada anak dan cucu kita. Dan itu akan tetap menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Nah, urusannya panjang nih. Maka udahlah, nggak apa-apa agak susah-susah dikit, agak sengsara dikit, agak kurang-kurang makmur dikit, yang penting halal, begitu bagi kita nih. Kurang lebih begitu. Mas Wan. Ini ada Kang Yatna nih, apalagi terakhir deh, kasihan nanti Mangga. Kang Yatna nih. Ustaz Yatna tadi dengar katanya tentang ria. Memang ini sedang bicara bahwa ria yang begitu luas dan juga sepihan-sepihan yang kadang-kadang kita nggak sadari. Untuk itu katanya bagaimana cara yang terbaik utama untuk kita bisa menghilangkan ria tersebut. Terima kasih dari Yatna. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang super semua ya. Saking supernya jawabannya nih susah nih. Baik, bagaimana agar kita terhindar dari riya ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa yang pertama adalah paradigma an-nadhru. Gitu ya. Paradigma kita harus benar. Kita tahu bahwa Stephen Covey membuat sebuah rumusan. Nasib seseorang dipengaruhi oleh karakter. Karakter adalah habit yang terus-terusan. Habit adalah sebuah tindakan yang terus-menerus. Lalu tindakan itu berawal dari paradigma, cara pandangnya. Maka kalau cara pandangnya betul, maka itu sangat mempengaruhi nasib seseorang. Perubahan pada perilaku adalah perubahan kecil, dan perubahan paradigma adalah perubahan besar. Nah, begitu menurut Stephen Covey. Jauh sebelum Stephen Covey, Syekh Abdul Qadir sudah menyatakan bahwa untuk terapi-terapi itu berawal dari paradigma. Paradigma kita tentang ini jadi panjang nih kalau saya jawab ya. Nanti ada jawaban yang pendek, ada jawaban yang panjang ya. Jawaban yang pendek dulu deh. Jawaban yang pendek adalah bagaimana cara kita menghindari dari tadi ya riya. Caranya adalah fokus pada Allah. Hanya ada Allah dalam kalbu kita. Fokus Allah aja, yang lain aja anggap aja nggak ada.
Yang lain camat semua, calon mati gitu. Itu sebentar lagi juga bubar itu orang-orang yang menurut kita mulia-mulia tuh nggak ada tuh. Fana semua. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau udah malam mungkin ini suara nih ya. Suara serak kullu man 'alaiha fanin, semua juga yang ada di atas bumi itu fana, hancur, musnah, fana ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, itu manusia bakal bubar, bakal fana tuh. Lebih baik kita mencari ridho Allah yang bako. Begitu. Jadi kita bandingkan, ngapain kita mencari ridho manusia, begitu kan? Maka kita fokus aja. Orang yang asik bersama Allah, dia zikir khafi, tawaju, yang dia tatap adalah Allah. Dia lupa sama riya tuh. Sedang asik dengan tawajuh. Maka yang menjadi pernyataan Gus Rip juga yang menggelitik adalah apa kaitan memiliki guru mursyid dengan keikhlasan. Orang yang memiliki guru mursyid, dia berobito, maka dia zikirnya manteng. Kalau zikirnya manteng, lupa sama yang lain karena hanya ada Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam qalbuku kecuali Allah. Kita manteng itu ketika kita salah satunya adalah robitoh. Nah, jadi guru itu penting di dalam menghindarkan diri dari riya. Itu guru itu penting. Ketika kita robitoh, udah hilang tuh semua tuh. Yang ada hanyalah zikir kepada Allah. Kalau udah fokus kepada Allah, maka yang lain jadi hilang. Kayak simulasi yang saya berikan kan, fokus Allah, warna-warna hilang semua tuh. Begitu. Nah, itu begitu. Ini jawaban singkatnya. Jawaban singkatnya, cara agar tidak ingat kepada manusia adalah ingat kepada Allah. Maka manusia lupa semuanya. Yang kedua, cara yang agak panjang, paradigma kita harus benar. Paradigma apa? Pertama, paradigma tentang dunia. Ini harus benar. Lalu, ini juga menjadi jawaban zuhud juga. Paradigma kita tentang mengapa kita cari ridho manusia. Manusia bukan siapa-siapa. Mengapa kita cari ridho Allah? Allah pemilik kita. Gitu ya. Allah pemilik kita. Ya kita cari ridhonya Allah. Manusia bukan siapa-siapa. Lalu, mengapa kita tidak cari pujian manusia? Manusia bukan penentu. Bukan penentu surga nerakanya kita. Penentunya adalah Allah. Maka kita cari ridho Allah. Manusia fana, Allah kekal. Ketika kita mencari ridho Allah, itulah tujuan penciptaan kita. Ketika kita mencari ridho manusia, itulah kita menyimpangkan tujuan penciptaan kita. Mencari pujian dari manusia ya. Selanjutnya, kenapa kita mencari ridho Allah? Karena mencari ridho Allah adalah kunci kebahagiaan, kedamaian, kenikmatan hidup kalau kita carinya ridho Allah. Tapi mencari ridho manusia, mencari pujian manusia, ini adalah kunci kesedihan, kunci kemarahan, kunci penderitaan. Orang kalau nyarinya pujian manusia, ini kunci keresahan. Udah, resah aja dah. Pokoknya nggak puas, sedih, marah. Kenapa? Salah sendiri yang dicari pujian manusia gitu kan. Maka menurut Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tuhsa. Ridho manusia adalah tujuan yang nggak akan dicapai. Nah, jadi begitu sangat bertolak belakang antara mencari pujian Allah dengan mencari pujian manusia. Itu kunci ternyata, kunci penderitaan. Lah, yang dicari pujian manusia, yang nggak dapat urusannya. Begitu kurang lebih yang agak panjang, tetapi untuk yang lebih panjang lagi, itu nanti ada sesi khususnya. Tapi bismillah ya, insya Allah ketika kita tawajuhnya dikuatin aja. Maka bahasa Minah Husaninya, kecuali kepada orang yang mutamakin. Mutamakin itu udah tetap acek,
zikirnya terus, maka dia nggak peduli sama pujian orang. Pujian orang siapa sih? Itu kan cuman bayangan doang. Manusia itu, alam semesta ini bayangan aja nih, fana semua. Allah dalam kolbu kita. Nah, begitu kan? Nah, itu udah nggak inget sama apa-apa. Yang diingat, dia nggak cari pujian apa-apa. Pujian dan celaan sama buat dia. Nah, jadi begitu ya. Maka kalau pujian dan celaan masih berbeda, ini kita masih belum ikhlas. Itu salah satu tanda keikhlasan, sama antara pujian dengan celaan. Kita ngasih orang, dipuji, lu baik banget, seneng, giliran dicela, nggak usah dicela, nggak terima kasih aja kita beda sikapnya. Dah, gue udah capek-capek ngasih, boro-boro dia terima kasih. Nah, ini belum ikhlas. Ciri-ciri ikhlas itu dia sama antara pujian dengan celaan. Nah, udah deh, itu dulu deh. Takut kelamaan. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Kang Yatna, Ustaz Yatna. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari barang yang haram, dari menyakiti orang-orang. Aminin ya. Dan mudah-mudahan dengan bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu, dengan karomah Syekh Abdul Qadir, dengan karomah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, Allah sempurnakan amal ibadah kita, Allah jaga kita, Allah bersihkan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.